Leher keduanya digorok. Hai everyone, mumpung kerjaan apa? Kemal. Hai, and welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa sejarah yang sebenarnya agak sensitif untuk kita ceritakan. Tapi gue berharap kepada rekan-rekan semua dan teman-teman online gue semuanya bisa untuk menonton dan juga berkomentar dengan bijak di kolom komentar. Dan ini juga nggak mengandung unsur-unsur rasis ataupun menjudutkan salah satu pihak, karena di sini kita murni untuk menjelaskan sebuah sejarah, bukan untuk merendahkan suatu kaum atau suku. Dan kita akan bahas ini di Salingka, Minangkabau. Kita sama tahu bahwasanya keturunan Tionghoa atau Cina dikenal di mana-mana. Di mana bumi membentang pasti ada bangsa Cina atau orang Cinanya. Nah, pameo demikian tidak berlaku untuk kota Pariaman pasca insiden Kansas yang terjadi pada tahun 1944 bertepatan sebelum hengkangnya Jepang dari tanah air. Peristiwa Kansas ini sendiri terjadi di Simpang Kampung Cino Pariaman, tepatnya di Simpang Tugu Tabui sekarang. Kampung Cino ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kampung Cina yang semua isinya itu adalah orang-orang Cina, guys. Insiden kasus ini adalah peristiwa pembunuhan dengan penggorokan terhadap beberapa orang penduduk keturunan Tionghoa di Pariaman. Itu bukan karena tanpa alasan, ini justru dengan alasan yang jelas. Kansas tersebut dalam artian kanso, yaitu alat yang digunakan untuk menggorok. Kanso ini bisa disamakan dengan jenis logam yang sangat tebal yang terdapat pada beberapa kaleng ataupun botol, tempat makanan ataupun juga minuman lah. Kanso yang digunakan saat itu diambil dari bekas kaleng roti. Peristiwa Kansas ini dipicu akibat tidak setianya beberapa oknum penduduk Cina Pariaman kepada pejuang pribumi. Jadi, karena segelintir orang tersebut, seluruh komunitas Cina yang ada di Pariaman pergi meninggalkan kota Pariaman dan menyelamatkan diri ke berbagai daerah dan meninggalkan semua harta mereka begitu saja. Sebelum peristiwa tersebut, komunitas Cina sangatlah ramai di Pariaman. Mereka punya pandam pakuburan tersendiri, yakni di belakang Makodim 0308 Pariaman sekarang. Masyarakat Tionghoa di Pariaman ini sudah ada sejak zaman Belanda. Mereka yang ada di Pariaman umumnya adalah para pedagang, pemilik-pemilik pabrik besar seperti pabrik roti, pabrik sabun, hingga distributor rempah-rempah dan kebutuhan sehari-hari. Komunitas Cina Pariaman bermukim di area Kampung Cino, yakni di Jalan SB Alamsyah, KP Balacan, KP Jawa, dan KP Pondok. Nah, sebelum insiden kasus ini terjadi, mereka itu hidup rukun berdampingan dengan pribumi dengan sangat damai. Tempat sembahyang orang Cina di Pariaman itu terletak di Simpang Tabui yang sekarang persis berada di deretan Toko Ali. Jadi buat orang-orang yang ada di Pariaman tuh tahu betul di mana letak tempat sembahyang orang Cina Pariaman dulu. Nah, pada saat itu etnis Tionghoa ini sangat disayangi oleh Belanda karena mereka ini sangat pandai untuk menjadi perantara antara pribumi dan juga Belanda. Mereka saling menghargai dengan satu sama lain dan saling menghormati budaya serta kepercayaan masing-masing. Tapi seiring berjalannya waktu, penjajah Jepang masuk ke kota Pariaman. Nah, semenjak itu kehidupan yang awalnya rukun, tentram, harmonis antara etnis Tionghoa dengan pribumi mulai mengalami keretakan. Hal ini terjadi karena etnis Tionghoa ini melakukan berbagai cara untuk mengambil hati tentara Jepang agar mereka diistimewakan dari pribumi Pariaman. Nah, puncaknya pada tahun 1944 pejuang Pariaman ingin melakukan penyergapan terhadap pedati tentara Jepang. Di saat itu ada iring-iringan pedati tentara Jepang yang melintasi jalan raya Pariaman menuju ke Sungai Limau. Di saat itu terdapat 3 hingga 4 pedati Jepang yang di dalamnya terdapat ransum sebagai persediaan tentara Jepang selama mereka berada di Pariaman. Jarak antara satu pedati dengan pedati lain itu sangat
jauh guys. Jadi momen itu dimanfaatkan oleh pejuang Pariaman untuk menyergap salah satu pedati tentara Jepang. Hingga upaya penyergapan tersebut berhasil dan pedati tentara Jepang disembunyikan di salah satu markas besar pejuang Pariaman. Sampai di tempat tujuan, tentara Jepang ini menyadari bahwasanya salah satu dari pedatnya itu hilang dan berkemungkinan disergap oleh para pejuang. Nah, karena hal itu, tentara Jepang ini melakukan penyisiran dan juga penyebaran mata-mata di jalan yang telah mereka lalui sebelumnya. Alhasil, pihak Jepang ini berhasil untuk mengetahui bahwasanya yang menyergap pedati adalah pejuang Pariaman. Keesokan harinya, markas besar pejuang Pariaman ini dikepung oleh tentara Jepang dan beberapa pejuang Pariaman yang ada di markas tersebut ditangkap dan sebagian lainnya berhasil melarikan diri. Dari peristiwa ini, pejuang Pariaman mencurigai bahwasanya salah satu dari etnis Tionghoa inilah diduga menjadi mata-mata Jepang dan itu bernama Togan. Leher keduanya digorok. Kecurigaan tersebut kepada Togan bukan senantiasa hanya dugaan belaka. Hal ini memiliki alasan yang sangat logis karena pada suatu saat Togan ini sering ke pasar untuk membeli daging, itu tepatnya di Pasar Pauh, dan ia selalu bertanya kepada pribumi perihal peristiwa penyergapan pedati Jepang itu. Di sisi lain, tentara Jepang ini pun sering duduk dan nongkrong tuh di kedai kopi milik si Togan. Untuk memastikan kecurigaan terhadap Togan ini, maka pejuang Pariaman ini menyuruh anak-anak untuk bermain di sekitar kedai kopinya milik si Togan tadi nih guys. Dan mereka tuh disuruh untuk mendengarkan pembicaraan si Togan ini dengan para Jepang yang ada di situ. Nah, dari sinilah anak-anak itu mendengar pembicaraan si Togan dengan tentara Jepang dan mendapatkan fakta bahwasanya benar si Togan dan adik perempuannya terlibat dalam memata-matai pejuang Pariaman dan melaporkannya kepada tentara Jepang. Mendengar pengakuan tersebut, hal yang sangat mengerikan terjadi. Salah seorang pejuang Pariaman ini refleks melakukan pembunuhan terhadap Togan dan adik perempuannya menggunakan kansas dari kaleng roti hingga leher tersebut nyaris putus. Dan keesokan harinya mayat keduanya ini yang dimana kansas yang dijadikan sebagai alat untuk membunuh keduanya masih menempel di leher si Togan dan adik perempuannya. Mayat keduanya diletakkan di Tugu Tabui guna untuk memperingati seluruh masyarakat kota Pariaman yang tidak hanya etnis Tionghoa saja tetapi pribumi agar tidak melakukan pengkhianatan tersebut. Melihat kejadian ini, etnis Tionghoa yang ada di Pariaman seluruhnya buru-buru untuk meninggalkan dan keluar dari kota Pariaman di saat itu juga.